Gimana Pak Ridwan, udah bisa? Pak Ridwan udah bisa, Pak? Ya, gimana Pak Ridwan? Pak Ridwannya hilang. Sebentar ya Bapak Ibu, Pak Ridwannya menghilang ini, mungkin ada gangguan sinyal. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke, Pak Ridwannya menghilang. Ya, ya Pak Ridwan sudah kembali. Sedikit gangguan teknis. Ya, sorry, sedikit. Ini host disable participant screen sharing. Tolong di Ya, screen sharing. oke, sudah Pak. Silakan Pak. Tadi karena Bapak out tadi jadinya Ya, siap. balik lagi. Oke, silakan Pak. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan sedikit share pengalaman saya bagaimana membuat standar operation prosedur, mungkin dikenal menjadi SOP. Ya, SOP. Nah, kenapa sampai di hari ini, di titik ini saya bisa bikin SOP tidak lepas dari pengalaman saya dan pendidikan saya. Jadi memang pendidikan saya ini saya lulusan dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, atau kalau di zaman saya itu namanya BPLP ya, Balai Pendidikan Latihan Pariwisata. Dulunya NHI, sekarang jadi Sekolah Tinggi Pariwisata. Saya diploma Food Production. Itu pendidikan saya di dunia food and beverage. Lalu dari sesudah saya lulus, saya sempat ke Switzerland, bekerja di Mövenpick hampir 2 tahun. Lalu saya juga sempat bekerja di training di Amerika, Jack in the Box Restaurant. Saya sempat jadi operation manager di Bobby Rubinos, operation manager juga di Kasasuki, dan banyak sekali beberapa restoran. Saya nggak banyak sekali kalau saya sebutkan. Yang terakhir ini yang ketemu Pak Haryo sesudah saya bekerja di Orang Tua Group, PT Interkalin Batu Baterai ABC, saya dimutasi di salah satu anak perusahaannya, Imperial Group. Ya, Imperial Group ini di zaman saya ini hampir 150 outlet. Ya, mungkin pernah dengar Happy Day, Imperial Kitchen, Imperial Shanghai, Lamian Palace, dan sebagainya. Yang di sana saya kebetulan bertanggung jawab untuk membuat SOP. Nah, sekarang kita masuk ke misdefinition atau apa namanya, yang seringkali membuat orang tuh salah sebut ya. Jadi seringkali mereka menyebut kebalik-balik antara standar resipi. Jadi kalau dia bilang, wah ini kok nggak, kamu SOP-nya, maksudnya tuh SOP-nya tuh adalah standar resipi. Nah, sedangkan standar resipi adalah bagian dari standar operating procedure. Kalau di SOP yang saya susun biasanya itu di sekitar di bab 12 kalau standar resipi. Lalu seringkali misdefinition, definisinya sering terbalik antara sequence of service atau step of service, itu dia bilang SOP. Nah, SOP-nya padahal maksudnya bukan SOP, maksudnya adalah sequence of service atau step of service, langkah-langkah dalam melayani. Nah, langkah-langkah dalam melayani ini sebetulnya kalau di SOP, kalau di SOP yang saya susun biasanya di bab 9, biasanya seperti itu. Lalu antara QA dan QC. Nah, ini juga seringkali orang terbalik-balik antara QA dan QC. QA itu adalah departemennya atau aktivitas, bukan aktivitas, aktivitasnya itu QC, quality control itu aktivitasnya. Ya, sedangkan QA itu departemennya. Nah, seringkali orang juga terbalik-balik dalam definisi tersebut. Oke, nah sekarang saya lanjutkan
apa keuntungan daripada menggunakan SOP. Jadi apa nih keuntungan dari membuat membuat SOP. Nomor 1, achieve konsistensi. Jadi kalau saudara sudah membuat SOP, artinya saudara sudah menentukan satu garis. Ini yang saya mau dilakukan di restoran saya atau di perusahaan saya. Sehingga konsistensi itu dapat tercapai. Itu nomor 1. Keuntungan daripada kita memakai SOP. Yang kedua adalah memperbaiki QA atau quality assurance dan safety. Ini safety berbicara bukan safety hanya safety dalam bekerja, tetapi safety berbicara mengenai yang namanya serve safe, menyajikan makanan dengan aman. Berarti food safety, keamanan pangan. Nah, ini dengan SOP kita akan memperbaiki QA. Lalu ketiga, keuntungan daripada memiliki atau menggunakan SOP adalah kita menghemat waktu dan uang, ya. Jadi waktu dan uang. Kenapa? Salah satunya begitu kita misalnya menerima karyawan baru dengan SOP yang tersusun, kita bisa langsung ada bagian-bagian yang kita bisa langsung, oke, kamu tinggal baca bab ini, kamu tinggal baca bab ini. Jadi kita nggak perlu ngajarin lagi, kita bisa mengajarkan atau menyampaikan dia untuk membaca yang ada di dalam SOP dan sesudah itu kita tinggal mereview. Jadi kita bisa menyelamatkan waktu dan uang. Dan yang keempat, improve employee management, memperbaiki sistem manajemen karyawan. Jadi bagaimana memanage karyawan ini dengan SOP yang ada, kita sudah memiliki yang namanya struktur organisasi yang sekarang seperti ini atau dikenal sebagai as-is, ya. Jadi as-is. Jadi kondisi struktur organisasi kita seperti ini. Lalu kalau kita mau mengembangkan manajemen atau mengembangkan bisnis kita sudah ada fondasinya. Maka dari itu, keuntungan daripada SOP ini adalah kita bisa memperbaiki manajemen, memperbaiki struktur manajemen. Nah, yang kelima adalah menghindari knowledge loss atau ilmu pengetahuan. Jadi, bisnis yang sudah kita geluti selama ini kan tentu saja hasil daripada trial dan error, ya. Hasil dari kita uji coba, test food, ataupun sistemnya kita perbaiki. Nah, sudah sampai di titik itu, tentunya alangkah sangat baik apabila kita menulis atau menyusun ke dalam sebuah SOP, sehingga pengetahuan yang sudah kita dapat selama ini tidak hilang. Nah, inilah keuntungan daripada menggunakan standar operating procedure. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana ya? Bagaimana kita menulis SOP? Ya, pertama kita mulai dengan the end in mind. Jadi di pikiran kita nih, kita mau kemana gitu loh. Akhirnya mau seperti apa gitu loh. Kita mau restoran kita seperti apa. Itu jadi the end in mind. Jadi mulai dengan akhirnya tuh kita mau seperti apa. Lalu kita memilih format apa yang akan kita tentukan. Nah, dalam membuat standar operating procedure ini tentu saja kita perlu masukan input. Jadi nanti misalnya kalau saudara sudah punya HRD, kita minta input. Gimana sih kalau mau terima karyawan seperti apa misalnya? Prosedurnya seperti apa, kita minta masukan HRD. Lalu kalau kita misalnya mau masuk ke bab 4, bagaimana memelihara barang, kita minta masukan juga kepada maintenance. Ini yang membuat peralatan sering rusak itu apa sih? Alat-alat apa saja yang sering rusak? Apa saja yang harus kita tulis di dalam SOP supaya alat-alat tersebut awet, penggunaannya tuh tidak cepat rusak. Nah, itu kita harus minta input daripada berbagai
departemen. Jadi kita bukan bekerja sendiri. Jadi SOP itu bukan one man show. Kita seperti Superman, kita tahu semua. Tidak, SOP itu prinsipnya sebetulnya mengumpulkan berbagai informasi, lalu mendefine atau mendefinisikannya itu ke dalam SOP yang saudara buat. Nah, langkah keempat adalah tentukan skopnya atau ruang lingkupnya. Misalnya saudara punya tempat restoran, misalnya outlet saudara punya 5, berarti kan saudara harus ada namanya production, central production. Nah, ini harus dibikin dulu skupnya. Skupnya mungkin saudara harus bikin SOP outlet, SOP central production, atau saudara mungkin punya central warehouse, saudara bikin SOP di central warehouse. Jadi tentukan skupnya, di mana saudara mau memulai. Dan step kelima adalah mengidentifikasi yang pengguna daripada SOP tersebut. Jadi misalnya untuk SOP di restoran, saudara tentukan, karyawan yang akan membaca SOP ini adalah level manager atau asisten manager, supervisor, dan seterusnya. Lalu step ke-6 adalah saudara mulai menulis SOP. Sesudah saudara menulis SOP, kita review, kita tes, kita edit, dan kita lakukan lagi. Dan tentu saja yang namanya SOP ini tidak berhenti sampai di situ ya. Step ke-7 ini sifatnya continue. Kalau bahasa Jepangnya kaizen, artinya perbaikan terus-menerus. Tentu saja saudara mungkin sesudah 1 tahun, 2 tahun, saudara perlu mereview SOP saudara. Nah, sekarang masuk ke contoh SOP. Jadi kalau saya menyusun SOP, biasanya bab 1 saya bikin visinya apa, outlet saudara, perusahaan apa. Jadi outlet saudara misalnya kafe. Jadi saudara tentunya menjadi perusahaan food and beverage atau outlet kafe yang menyediakan minuman, contohnya begitu. Ya kan? Misalnya hadirnya di daerah Mangga Besar, hadirnya di daerah Jakarta Barat. Saudara tentukan dulu ya skupnya atau visinya saudara mau buat berapa misalnya. Lalu sesudah saudara definisikan visi, saudara misi. Bagaimana supaya saudara mimpi saudara atau penglihatan atau visi saudara itu bisa terjadi. Jadi apa yang menjadi satu deklarasi, ikhtiar saudara apa, janji saudara apa, komitmen saudara apa di dalam visi misi, di dalam misi yang saudara tulis. Ini harus dijelaskan, saudara harus tulis. Nah, yang ketiga adalah value. Ya. Jadi value itu artinya apa yang menjadi value dari saudara, apa yang menjadi value dari perusahaan saudara. Ya, ada perusahaan yang value-nya adalah kualitas pelayanan, ada perusahaan yang value-nya adalah kejujuran, integritas, teamwork. Nah, itu saudara tentukan sendiri. Biasanya value yang saudara tulis itu adalah value dari diri owner, founder dari perusahaan itu gitu loh. Ya, itu saudara mesti tulis. Maksimal ya 5 lah, itu biasanya. Nah, dari part 1 ini, bagian 1 inilah visi, misi, dan nilai ini biasanya karyawan yang bergabung dalam outlet saudara, perusahaan saudara ini diwajibkan untuk menghafal. Biasanya seperti itu. Dan bagian pertama ini nanti di saat karyawan baru, ini adalah bagian daripada pelajaran entry level ya, pelajaran yang harus dimiliki atau didapat oleh karyawan baru. Nah, ada pepatah mengatakan tragedi terbesar bukanlah kematian, tetapi hidup tanpa arah dan tujuan. Nah, untuk itulah kita sebagai pengelola bisnis, manager, operation manager, general manager, apapun saudara, pastikan
perusahaan saudara tuh punya visi, ya, karena visi itu, vision itu menentukan destination, kemana saudara akan pergi, ya, kemana saudara akan berjalan. Bab 1. Sekarang masuk ke bab 2. Nah, bab 2 ini berbicara struktur dan job desk. Jadi di SOP biasanya saudara akan menyusun di outlet tersebut siapa person in charge-nya. Ya, mungkin kalau kafe ya mungkin tidak banyak, ya, mungkin hanya seorang 2 kasir. Kalau misalnya kafe tersebut 60 kursi, ya cukup kasirnya 2, baristanya 4, 2 shift, biasanya seperti itu. Tapi semakin besar strukturnya ini, ya mungkin saudara akan bikin yang lebih banyak lagi orang-orang di bawahnya, ya, mungkin di bawah manajer ada asisten manajer, di bawah asisten manajer ada supervisor, di bawah supervisor ada waiter. Nah, ini saudara bikin struktur organisasi sesuai dengan kapasitas outlet saudara atau restoran saudara. Ya. Nah, itu untuk yang di depan. Nah, bagaimana dengan yang back of the house atau kitchen? Nah, kitchen ini juga ada beberapa jenis. Ada kitchen western. Kalau western itu biasanya head chef, executive chef, sous chef, CDP, chef de party, cook helper, struktur ke bawahnya seperti itu. Sedangkan kalau untuk kitchen yang Chinese food, biasanya chef, lalu dia ada cook, bawahnya cook ada taho di bawahnya taho ada bagian prepare, ya dia strukturnya agak sedikit berbeda dengan yang di western. Nah, ini saudara harus sesuaikan juga, ya, struktur sesuai dengan organisasi saudara. Dan tentu saja yang namanya struktur di bawahnya kita buat juga yang namanya urai tugas atau job desk. Itu bab tugas masuk ke jadi uniform asisten sederhana. Ya, baik Bapak Ibu, mohon maaf Pak Ridwan kayaknya ada gangguan sinyal. Baik, kita tunggu sejenak. Ya, bagi Bapak Ibu. Oh, sorry lagi. Bisa lanjut, Pak? Oh ya, silakan. Ya. Oke. Oke. Oh, pantas. Sorry, sebentar. Sengaja nggak kelihatan ya wajahnya, Pak, ya? Nah. Ya, nggak apa-apa Pak. Untuk hemat ininya, Oh, ya bandwidth-nya. udah, atur aja, Nah, Pak. Atur aja. nggak usah. Pak Ridwan kan slideshow ya, maksudnya share screen. Oh, ini mau tanya jawab Pak Ridwan. Ya, Pak Ridwan. Halo, Pak Ridwan. Sinyalnya putus-putus, Pak.
Sebentar. Ya, Pak Ridwan, kok Pak Ridwan ada gangguan? Ya, Pak Ridwannya hilang. Ya, baik Bapak Ibu, kita tunggu Pak Ridwan, ada gangguan sinyal beliaunya. Kita tunggu dulu. Oke, sorry Pak. Aduh, ini mohon maaf. Ya, mohon maaf ya Pak. Ya, Pak Ridwan masih mau lanjutin share screen atau mau tanya jawab dulu nih? Oh, boleh, boleh. Mau tanya jawab dulu, boleh, boleh. Silakan. Atau mau lanjutin dulu? Tadi baru slide keberapa tuh? Mungkin lanjutin dulu aja Pak, karena tadi baru sedikit yang disampaikan. Boleh, mau Lanjut dulu aja Pak. Ya lanjut dulu Pak. lanjut dulu ya. Ya lanjut dulu Pak. Nah, Ini, silakan Pak. Soalnya materinya yang disampaikan belum banyak, tadi masih sedikit. oke, saya share screen bentar. Ya silakan Pak. Share screen-nya, tapi ini sebentar. Ininya malah kehapus nih. Sebentar Pak. Mungkin tanya jawab dulu Pak, nggak apa-apa. Mau tanya jawab dulu. Baik, sampai materi yang disampaikan itu mungkin baru sepertiga ya. Tapi mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada baiknya supaya interaktif. Pertanyaannya disampaikan langsung saja. Silahkan yang mau bertanya silakan. Ya. Kalau misalnya tidak mau buka video atau tidak mau bertanya langsung, ditulis di chat room juga boleh. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Kayaknya belum ada pertanyaan nih Pak Ridwan. Lanjut lagi materinya aja Pak. Kita lanjutin ya. Oke. Nih bisa didengar ya suara saya ya? Ya dengar Pak. Silakan Pak. Tadi bab 3 kita bikin yang namanya standar grouping. Di bab 3 itu juga kita tulis attitude atau sikap daripada karyawan yang kita mau seperti apa, do and don't, yang boleh dan yang tidak boleh. Pak, di share screen bisa Pak Ridwan? Ini udah saya share screen, bentar. Belum muncul Pak. Sebentar ya. Bentar. Oke, oh ini dia. Share. Bentar. Nah, ya di bab 3 ini biasanya yang namanya attitude and work ethic. Jadi sikap daripada karyawan. Nah, ini penting sekali ya. Jadi walaupun groomingnya atau seragamnya sangat rapi, grooming wajah, grooming seragam, semuanya rapi. Namun kalau sikapnya atau attitude-nya ini misalnya kasar, nah ini perlu di training ya. Jadi biasanya itulah perlunya SOP. Jadi sebelum karyawan itu yang karyawan baru masuk ini, bab 1, bab 2, bab 3 ini sudah menjadi materi daripada pembelajaran dari karyawan tersebut ya, yang harus dipahami oleh mereka gitu. Nah, ini saya lanjut. Nah, sekarang human capital. Tadi yang saya sampaikan human capital atau HRD, human kita tahu adalah personalia. Nah, personalia. Nah, di dalam bab ini kita akan menulis SOP bagaimana sih menerima karyawan ya. Kapan kita terima karyawan ya, formnya seperti apa? Apakah dari outlet yang mengusulkan penerimaan karyawan ataukah dari operation manager yang minta kepada HRD, ya itu kita tentukan di bab 4. Lalu bab 4.2 kita tentukan kualifikasi employee atau karyawan kita inginkan yang kita mau ya. Misalnya barista kualifikasinya seperti apa? Kalau saudara butuh cooknya itu seperti apa? Kalau saudara butuh operation manager kualifikasi
daripada yang tadi, yang bab 2 tadi, struktur dan urai tugas. Kita ambilnya dari sana. Lalu probation, promotion, demotion, tentukan kalau masa dipromosikan atau naik level, dan apa saja yang membuat dia bisa didemosi. Di bab 4 itu kita juga bicara liburnya kapan, kalau cutinya bisa diambilnya bagaimana, disusun di bab 4 ini. Ya, dan seterusnya. Ini saya biasanya bisa sampai banyak ya, cuman kita nggak akan sharing di situ. Nah, lalu bagian kelima. Nah, untuk outlet-outlet yang mempunyai restoran yang mempunyai lebih daripada satu outlet, biasanya mereka order barang itu ke warehouse, central warehouse, dan central kitchen. Dan juga pasti mereka order ke supplier di luar warehouse maupun dari central kitchen. Nah, di sini kita tulis, kita tentukan bagaimana cara ordernya, lalu bagaimana cara menerima barangnya, ya, menerima barang khusus dari supplier langsung, bagaimana menerima barang intern dari gudang outlet, ya. Lalu misalnya transfer, kita tulis di standarnya transfer seperti apa, formnya seperti apa. Lalu menyimpan barang di gudang outlet seperti apa, mencatatkan bab 6. Kita tulis, kita buat lantai keempat atau lantai kelima. Nah, kita bikin nih kalau gempa bumi, apa prosedurnya? Kalau misalnya terjadi kebakaran, apa yang harus kita lakukan? Kita buat standarnya. Ya, misalnya, terjadi kebakaran ya, tentu saja misalnya pertama seluruh saluran gas kita matikan dulu, ya kan? Lalu prosedurnya misalnya tamu kita persilakan keluar dulu, ya kan? Nah, misalnya untuk outlet-outlet yang di mall, yang di basement, kalau terjadi banjir seperti apa? Ini kita susun SOP-nya berdasarkan lokasi daripada outlet tersebut, ya. Nah, ini yang ke bab 7. Nah, ini pemeliharaan, maintenance. Nah, maintenance ini buat saya sangat krusial karena banyak sekali dana uang yang diinvestasikan oleh perusahaan dalam membeli alat-alat, dan alat-alat di kitchen ini tentu saja tidak murah ya. Contohnya kalau satu mesin kopi itu harganya bisa ratusan juta. Nah, kita harus buat maintenance bagaimana memelihara seluruh barang-barang di dalam outlet tersebut. Ya, tentu saja dimulai dengan takaran air sabun. Nih, untuk sabun untuk membersihkan meja tamu seperti apa, membersihkan kaca seperti apa. Lalu kalau di bar itu ada namanya ice crusher, ada blender, ada juicer, lalu ada coffee machine, lalu cara dan jadwal membersihkan toilet, cara penanganan pest itu saya lompat ya dari 7.6 sampai 7.46, artinya tergantung outlet, tergantung restoran. Semakin banyak menu yang dijual di outlet tersebut, biasanya semakin banyak alat kitchen equipment, kitchen utensil yang dipakai. Dan kita perlu menulis, mengajarkan kepada karyawan, kita maunya membersihkannya itu caranya seperti apa. Ya, dan hal-hal yang harus dihindari dalam handle produk itu seperti apa. Jadi itu harus dibikin satu-satu, ya. Itu untuk bab ke-7. Nah, sekarang masuk ke SOP-nya. Nah, ini yang orang seringkali yang dipikir SOP ini adalah, padahal kalau di
buku SOP itu sebetulnya bab 8-nya nih. Nah, SOP di bab 8, tapi sering tercampur. Nah, sedangkan yang dimaksud adalah SOP floor, SOP front of the house, atau SOP service, orang-orang service. Biasanya apa saja, ya kan? Nah, bab pertama adalah sequence of service atau step of service, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang waiter, maître-d'hôte, manajer restoran saat menerima. Mungkin kalau ada restoran-restoran yang fine dining, ada resepsionis. Jadi apa yang resepsionis itu harus lakukan saat dia menerima customer, perkataannya, gesturnya, lalu bagaimana dia mengantar tamu sampai ke meja, dari meja dihandle oleh waiter, dari waiter present the menu, dan seterusnya sampai service presenting the menu, sampai presenting the menu, sampai presenting dessert, dan sampai customer pulang. Itu sequence-nya kita susun. Tapi ditentukan oleh konsep ya, konsep restoran tersebut. Jadi pastikan konsep restorannya adalah apakah ini fine dining atau casual dining ya, atau fast food. Nah, tentu saja berbeda sequence of service-nya. Lalu di bab 2 8.2 section in charge, 8.3 etika telepon, kalau ada customer telepon, pesan makanan, menata meja, 8.4 reservasi, menengah antrian, dan seterusnya. Di 8.8 ini POS, bagaimana input pesanan, transfer menu, transfer meja, dan seterusnya. Nah, ini semua yang berhubungan dengan bab 8, standard operating procedure di depan. Lalu ini kitchen ya. Nah, ini saudara bisa lihat ya, tadi ini gambarnya saya ulang nih. Kalau saudara lihat ini sebetulnya kelihatannya keren, tapi ini sebetulnya salah. Salahnya di mana? Ada yang bisa kasih masukan? Salahnya di mana, saudara? Ya, salahnya adalah tidak pakai topi. Jadi di kitchen ini sebetulnya cook itu sebaiknya harus memakai hairnet atau topi cook atau topi ya, supaya apa? Supaya tidak ada rambut yang jatuh ke dalam makanan ya. Nah, di bab 9 ini apa saja SOP yang kita susun? Tentu saja namanya ada layout penataan barang di chiller, freezer. Kalau ada saudara nggak punya chiller, freezer, pakai icebox, cara natanya seperti apa? Karena saya kasih gambar, saya kasih contoh, ini yang don't atau tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Tidak boleh dilakukan di chiller. Ini di chiller ya. Yaitu tas plastiknya itu masuk ke dalam chiller. Jadi kantong plastik masuk ke dalam chiller itu harus dihindari. Mengapa? Nah, itu sebetulnya satu pelajaran lagi, namanya serve safe, atau menyajikan makanan dengan aman, atau keamanan pangan ya, atau yang lebih istilahnya adalah HCCP, Hazard Critical Control Point. Nah, ini yang kita harus hindari. Ini banyak sekali ya untuk layout penataan, ini banyak sekali prosedur, sistem, dalil-dalil yang harus kita ikuti. Lalu parstock. Nah, tadi di perkenalan dari Pak Haryo menjelaskan kan, oh kita tunggu sampai 30 menit, nasinya sampai sudah habis. Nah, ini berarti permasalahannya di parstock. Kita harus sudah tentukan ini, hari biasa parstock nasi harus berapa, Sabtu Minggu weekend parstocknya harus berapa. Nah, itu disitulah pentingnya SOP ya. Lalu tanggal kadaluarsa, nah ini juga nggak main-main ya. Kenapa? Karena kita mau menyajikan makanan yang terbaik kepada customer, tentu saja untuk makanan-makanan yang
sebelum masa kadaluarsa atau expired date, makanan tersebut tidak boleh disajikan. Jadi kalau misalnya sudah mendekati expired date, ya saudara harus waste. Itu namanya waste, saudara. Kalau tadi yang saya bilang itu jangan sayang ya. Kalau waste ya waste. Lalu 9.4 baru disusun yang namanya standar resipi. Standar resepnya tuh seperti apa? Pak, gimana Pak supaya standar resep karyawan tidak tahu standar resipi? Ya tentu saja saudara mungkin ada saus-saus inti yang saudara bisa bikin di sentral produksi atau di tempat saudara sendiri bikin. Kalau saudara memang mau merahasiakan, itu bisa. Tetapi saya mau sampaikan bahwa dalam suatu restoran yang tidak semuanya itu berbicara mengenai standar resipi. Tentu saja resep itu penting, standar resipi itu penting, tapi tidak 100% hanya mengenai standar resipi. Ya, saudara bisa lihat tadi, dari SOP bab 1 sampai kita bicara sampai bab 9, ternyata bab standar resipi hanya bagian dari bab 9 ya, 9.4 tuh standar resipi. Lalu kita masuk ke part 10, quality assurance atau jaminan kualitas. Nah, jaminan quality assurance ini adalah parameter ya. Jadi misalnya ini banyak ya, 10.1, 10.2, 10.3 itu ini banyak sekali. Saya cuma kasih contoh untuk QC-nya. Jadi kita buat parameter kalau standar penerimaan barang di gudang ini seperti apa. Standar penanganan dan penyimpanan bahan itu seperti apa. Itu kita bikin parameternya di bab 10 ini. Nanti gunanya untuk apa? Nanti gunanya adalah untuk seluruh poin-poin indikator tersebut kita rangkum ke dalam 10.4 itu yang form QC score yang di bawah, paling bawah. Ya. Nanti kita rekap. Jadi misalnya penerimaan barang nomor 10.2 standar mutu kitchen. Lalu mudahnya sih dimulai dari kebersihan entrance. Jadi kalau saudara misalnya masuk ke dalam outlet saudara, tempat parkirnya misalnya tempat parkir khusus untuk tempat parkir saudara ya, itu dimulai daripada kebersihan tempat parkir. Lalu kedua, signage-nya, apakah signage-nya menyala, lalu kebersihan kaca. Nah, itu semuanya saudara tulis, saudara buat indikatornya. Kebersihannya seperti apa. Lalu masuk ke FOH, ke kitchen, bukan di kitchen, di tempat meja customer, mejanya, kebersihannya, lantainya, barnya, itu saudara bikin semua indikatornya, lalu di service, sequence of service-nya seperti apa. Nah, semua itu dirangkum di 10.4, form QC score. Jadi, dari form tersebut nanti saudara bisa menilai bagaimana kondisi outlet saudara. Saudara bisa menilai. Jadi, dari bab 10 ini nanti misalnya satu outlet, misalnya ada 150 poin yang saudara nilai. Ada yang 200 poin ya. Misalnya tadi ini salah satu yang hadir di grup kita ini ada manajer dari Happy Day nih. Nah, di Happy Day sendiri poin untuk penilaian QC-nya nih hampir 200 poin. Jadi di form QC-nya itu harus 200 poin. Nah, saat diperiksa kebersihannya, kualitasnya, QA-nya tuh kita bisa menemukan skor. Nah, skor inilah yang akan menjadi bahan buat kita yang namanya training need analysis. Jadi misalnya skornya 90, berarti ada 10 poin yang perlu di training. Jadi kebutuhan daripada training outlet tersebut adalah 10 poin. Contohnya seperti itu. Nah, jadi inti daripada SOP seperti yang Sun Tzu katakan, if you know the enemy and know yourself, ya, you not fear the result of 100 battle. Jadi saudara kalau tahu
musuh saudara dan saudara tahu diri saudara, kelemahan daripada saudara, saudara akan menang, saudara tidak perlu takut menghadapi ratusan pertempuran. Jadi inti daripada SOP ini adalah kita mengetahui kita punya kondisi atau punya nilai daripada QA daripada outlet kita. Jadi begitu kita tahu, oh kelemahan saya misalnya ada 10 poin. Nah, 10 poin itulah yang menjadi bahan untuk memperbaiki atau bahan untuk mentraining karyawan ataupun staff outlet saudara. Kira-kira seperti ada pertanyaan mungkin? Silakan yang mau ada pertanyaan bisa raise hand atau nanti atau Ya. unmute. Silakan Pak Haryo. Baik, sudah selesai Pak Ridwan. Ya, Baik, terima kasih. Di take down dulu Pak Ridwan. Saya mau Pak Haryo. Ya, kita kasih applause untuk Pak Ridwan. Kita kasih tepuk tangan. Terima kasih untuk Pak Ridwan sudah sharing. Semoga sharingnya bermanfaat. Silakan di take down dulu Pak materinya Pak Ridwan. Oke, sebentar ya. Di stop. Share Oke. screen-nya di stop. Ya. Ya. Baik, teman-teman, untuk Anda yang sekarang berbisnis restoran, ya, kalau misalnya apa yang Anda lakukan itu tidak beraturan, ya. Nah, mudah-mudahan melalui sharingnya Pak Ridwan malam ini, Anda jadi punya gambaran ya, A sampai Z-nya itu seperti apa, gitu ya. Nah, kalau sudah menyimak dengan baik, nah sekarang kita tiba saatnya untuk tanya jawab ya. Baik, supaya komunikatif, yang mau tanya jawab bisa raise hand atau bisa langsung buka videonya, langsung bertanya aja ya. Ya, oke, silakan. Langsung, siapa yang mau bertanya silakan. Silakan dibuka, silakan di-unmute. Ya, silakan di-unmute. Ya, yang mau bertanya silakan. Ya. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum, izin bertanya. Ya, Bu Dwi. Salam Bu Dwi. Ya, Silakan. dari Bu Dwi Pak, pesisir selatan Sumatera Barat. Wow, luar biasa Bu Dwi. Iya. Ingin bertanya Pak, Ya. ini kan saya kan sebenarnya kan bisnisnya kan bidang lembaga kursus perhotelan dan food and beverage service. Ya. Jadi kita kan membina anak-anak nih Pak, peserta didik ini. Ya. Mereka kan dia kerja di hotel atau bisa membuka restoran gitu Pak ya. Cuman kalau sebenarnya kita sih belum berani bikin bisnis, cuman kita cuma mengajarkan saja sebagai instruktur dan pengelola sama ini. Jadi saya ingin bertanya Pak, seandainya kita seumpamanya memberanikan diri gitu kan untuk membuka restoran, terus makanan tuh nggak habis Pak. Kebanyakan kan gimana ya, kalau sembako kan kita masih bisa bertahan ya Pak ya. Kalau kita menjual sembako. Tapi kalau seumpamanya kita menjual makanan nih, pagi kita masak, sore harus habis. Nah, kalau kita letakkan di freezer tentu rasanya udah beda. Rasakan di microwave juga udah beda besoknya kan. Jadi bagaimana cara mengelola laba ruginya nih Pak, kalau seumpamanya masalah makanan ini Pak. Soalnya saya juga ngelihat gitu, teman saya kan ada tuh bisnis restoran Pak. Terus dia kalau sore gitu sampai malam gitu makannya nggak habis. Kadang-kadang dibuang aja gitu makanannya Pak. Seperti itu Pak. Jadi saya sedih sekali gitu ngeliat makanan terus dibuang kan. Kadang-kadang dia makan sendiri sampai gemuk gitu Pak badannya. Karena ngeliatin makanannya dibuang kan gitu. Jadi saya bilang ini kalau bisnis makannya gimana ini kalau nggak habis. Yang pertama itu Pak. Yang kedua nih Pak. Kan kita daerahnya kebetulan kan kita masyarakat ekonomi kelas rendah gitu di bawah gitu Pak ya, wilayah kita gitu Pak ya. Bagaimana kita bisa memulai restoran gitu apabila daya beli masyarakatnya itu rendah Pak, gitu Pak. Kita pengen membuka restoran sih Pak, tapi kalau semuanya kita di kota-kota besar kan kita belum berani gitu Pak ya, karena kan kita memang harus punya ilmu banget dari bidang ini kan, restoran ini kan. Kalau kita kan cuma sekedar pengajar aja gitu Pak, cara mengajar FBS gitu. Cuman yang kita juga tertarik juga nih kalau seandainya nanti suatu saat kita mau usaha membuka
restoran gitu. Jadi minta ilmunya sedikit Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa Bu Dwi pertanyaannya. Kalau boleh tahu restorannya ini restoran apa Bu? Apakah average purchase per customer-nya berapa? Saya boleh tahu nggak? Yang tadi yang mengenai Gini Pak, kan kalau kita kan mendidik peserta didik kan mereka ada yang kerja di restoran kan, ada juga yang kerja di hotel, ada yang Oke. mereka buka itu apa namanya kayak kalau di Minang ini namanya lapa, kedai-kedai gitu makanan, rumah gitu. makan gitu. Baik. Ya rumah makan warung Padang kalau di sini kan. Iya. Tapi dibilangnya kan ini namanya lapau gitu, warung Oke. Padang Baik. gitu. Jadi mereka ini habis kita didik, mereka ada yang buka restoran, ada yang kerja di hotel, ada yang kerjanya di bagian restorannya sebagai ininya servis restorannya gitu Pak. Baik Bu. Saya jawab ya Bu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Dwi. Luar Ya, biasa pertanyaannya Bu. Kalau mengenai makanan yang waste atau yang istilahnya sudah menurut Ibu tidak tidak fresh lagi, itu jawabannya adalah di bab tadi yang saya jelaskan mengenai parstok Bu. Jadi parstok itu stok daripada makanan. Jadi apalagi kan Ibu namanya di display. Nah, mungkin parstoknya harus namanya parstok display. Jadi misalnya parstok display kalau Ibu presentasikan di depan itu, mungkin misalnya ikan ya nggak perlu semuanya yang di display, dibikin aja parstok displaynya harus berapa, dibikin tuh Bu. Misalnya kalau gulai, misalnya ada gulai ikan, ada gulai apa namanya ikan sama cabe, misalnya contohnya seperti itu ya Bu ya. Jadi jangan kita bikin parstok dalam arti kata begini, kita bikin kan nanti waktu berjalannya bisnis tersebut kan ketahuan makan siang itu lakunya apa-apa saja. Memang agak repot ya Bu Dwi ya, tapi kita dari situ kita bisa tahu. Jadi misalnya kalau rendang habisnya 1 kilo, misalnya hari biasa, Sabtu Minggu dia 2 kilo. Nah, kita parstoknya itu kita bagi 2 kan lunch-nya. Nah, makan siangnya tuh rendangnya berapa? Makan malamnya rendangnya berapa? Nah, itu namanya di parstok. Kita bikin tuh Bu tabelnya Bu Dwi ya. Nah, menjawab pertanyaan pertama. Yang menjawab pertanyaan kedua mengenai supaya jadi gini, Ibu ini kan mau jual makanannya nggak mau terlalu istilahnya untuk masyarakat yang menengah ya Bu ya, betul ya Bu Dwi ya. Nah, untuk masyarakat yang menengah, kalau restoran pada umumnya itu kan food cost-nya itu, food cost sama beverage cost itu kalau di total sekitar 35%. Food cost sama beverage cost itu total. Jadi food cost istilahnya kalau belanjanya hari itu misalnya revenue atau pendapatan hari itu 1 juta, harusnya belanjanya hari itu harusnya sekitar 350.000. Itu kalau restoran yang biasa yang saya geluti itu sekitar 35%. Nah, namun kalau Ibu tadi katakan menengah, Ibu katakan menengah, berarti food cost-nya nggak bisa 35%. Food cost-nya Ibu harus naikin, mungkin 45% atau 50%. Jadi kalau Ibu belanja 500.000, penghasilannya harus 100.000. Kalau belanjanya 500.000, penghasilannya harus 1 juta. Contohnya seperti itu, Bu. Tetapi untuk membuat yang menjadi masalah itu kan konsistensi. Untuk membuat tersebut harus dibikin yang namanya standar resipi, Bu. Nah, ini yang standar resipi yang menjadi seringkali kalau di kedai-kedai lapo-lapo tersebut masaknya itu kira-kira semua. Nah, ini yang harus apa ya? Yang harus kita disiplinkan. Jadi memang jadinya agak sedikit ribet, tapi mau tidak mau harus begitu sih Bu Dwi. Jadi kita bikin standar resepnya tuh bikinnya seperti apa, lalu dari situ kita bisa menentukan apa namanya kita jualnya seberapa gitu sih Bu Dwi. Nah, kira-kira mungkin mudah-mudahan sih bisa menjawab ya, karena ini untuk mengajarkan food cost varian itu 1 jam bisa 1 jam sendiri sih Bu untuk ngajarin yang pertanyaannya Ibu. Tapi kira-kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya Bu. Jadi dimulai dari standar resipi
Standar ratio kita bisa menentukan harga harga pokoknya, HPP-nya, lalu kita bisa tentukan harga jual. Kira-kira seperti itu, Bu Dwi. Bisa menjawab nggak, Bu, kira-kira, Bu Dwi? Menjawab nggak, Bu? Kan sebenarnya kan teorinya kalau Bapak ngomong kan. Betul. Tapi kan kalau di lapangan kan kenyataannya kan gitu, Pak. Ya, betul. Apalagi kalau kita baru buka jual makanan kan orang kan belum tahu kita. Betul. Kadang-kadang mereka hanya sekedar lewat aja depan restoran kita kan. Betul. Mereka baru tahu sekitar umpamanya kita buka restoran sebulan. Totalnya mereka tahunya sudah 3 bulan kan itu. Jadi kendalanya kalau makanan itu kan tidak habis. Itu yang saya tanyakan. Kalau kayak dagang sembako itu kan dia kan bertahan bahkan masa kadaluarsanya kalau makan itu mau nggak mau harus sore harus habis kan itu ibaratnya seperti itu, Pak. Sedangkan kita baru buka terus kita juga belum punya customer kan itu yang kendalanya di situ, Pak. Iya. Jadi yang tadi yang saya sampaikan, Bu, supaya menghindari makanan-makanan itu waste, khususnya yang dipresentasikan, pastikan itu awalnya itu dari parstok. Parstok itu artinya standar stok yang Ibu mau display. Gitu loh, Bu. Jadi di situ. Jadi walaupun misalnya misalnya kita nggak tahu, misalnya Ibu misalnya bikin rendang misalnya 2 kilo ya. Yang Ibu displaykan itu ya mungkin 2 on atau misalnya jangan terlalu banyak tapi ada display rendang. Nah sisanya itu harus Ibu keep di chiller karena waktu di chiller itu dia baru jadi habis bikin dingin baru masukin ke chiller, Bu. Nah yang di chiller ini dia bisa lebih tahan, Bu. Itu loh maksud saya supaya menghindari yang namanya waste atau barang yang rusak atau spoil ya istilah kalau di dalam dunia F&B. Gitu kira-kira, Bu Dwi. Jawaban baik. Terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Dwi. Barangkali ada lagi teman-teman lain yang mau bertanya? Ya mungkin nambahin saja kalau namanya usaha ya mungkin kita masih di awal-awal ya. Masih masa penjajakan ya, masih penjajakan artinya kita mau mengetahui bahwa di awal kan kita biasanya mulai dari porsi yang tidak banyak dulu gitu kan ya. Betul. Oke, misalnya ya kan misalnya saya sering tuh makan di mana gitu ya, misalnya pagi buka mungkin jam 9 sudah tutup ya. Lama-lama makin jamnya tadinya jam 9, makin lama jam 10, jam 11 gitu kan ya. Atau bisa jadi ya memang realitanya marketnya kecil ya, marketnya kecil gitu. Betul. Ya. Nah, di awal-awal mungkin ya masih perlu penjajakan dulu ya, gitu ya. Oke. Baik, teman-teman yang lain silakan kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Pertanyaan dari GAD nih. Oke, Pak Ridwan silakan kalau ada mau menjawab yang di chatroom. Nah, silakan Pak. Ini saya mau buka usaha tahu crispy, lumpia goreng. Apakah sebaiknya secara online saja atau offline? Mengingat keterbatasan modal dan belum tahu respon pasar produk tersebut. Wah, ini mesti biasanya sih kalau bikin buka usaha ini tahu crispy atau lumpia goreng ya. Ini kalau setahu saya banyak sekali orang yang bisa franchise. Dia franchise tahu crispy atau lumpia goreng. Tapi sebelum diusahakan dibuat franchise ini pastikan di test food dulu nih Pak Haryo biasanya nih. Jadi test food dicoba diuji pasar. Nah, mereka bisa rasanya oke enggak, lalu kasih masukan kurangnya apa. Jadi penyempurnaan produk dulu. Dari penyempurnaan produk biasanya baru trial, dicoba lagi, disempurnakan. Jadi saya rasa harus dipastikan dulu nih produknya betul-betul bagus. Nah, kalau pertanyaan kedua sebaiknya secara online atau offline. Wah, ini
kembali lagi ke produk ya. Jadi kalau memang produknya memang betul-betul baik, bagus, itu orang akan repeat order, kalau menurut saya seperti itu. Dan sebagainya kalau sudah offline-nya sudah jalan, baru kita pasarkan ke online. Biasanya sih seperti itu nih. Dari God Living to everyone, God Living. Ya. Ya. Ya baik, terima kasih Pak Ridwan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Atau ada yang mau sharing barangkali? Silakan, ada teman-teman yang mau bertanya atau berdiskusi? Silakan. Yo, kok nggak ada ini? Gimana ini kok nggak ada? Pak. Halo Pak. Halo. Oh iya, silakan. Nah ini Pak Rofik adalah manajer Happy Day nih di depan istana nih. Bisa nih. Nah, silakan Pak Rofik. Ya malam Pak Ridwan. Malam. Malam Pak Enda ya. Sebelumnya saya terima kasih banyak atas waktunya. Jadi pembahasan yang barusan disebutkan oleh Pak Ridwan itu adalah guru saya sih. Guru bapak saya sebagai rekan dulu kerja, sahabat. Ya pokoknya luar biasa lah Pak Ridwan ini sudah banyak memberikan edukasi dan ilmu ke tim teman-teman training sampai saat ini juga saya pakai, saya gunakan seperti training pada yang staff yang baru seperti ini. Pertama yang mau saya tanyakan Pak Ridwan ini perihal customer service ya. Jadi untuk saat ini sih di Imperial Group ya, ini sudah ada kemajuan, namun memang kondisi pandemi kemarin itu luar biasa. Nah, tanpa adanya departemen training di kami ini kayaknya kurang maksimal tuh. Ya. Jadi harus perlu adanya departemen training karena itu bermanfaat sekali buat orang-orang yang baru gitu, terutama. Yang kedua, tadi perihal masalah stok itu memang sampai saat ini untuk industri kita berjalan. Namun memang hambatan kita nih, kami di outlet ini memang habit orang-orang lamanya ketika dia belanja itu plastik pasar itu masuk ke dalam freezer gitu. Seperti itu harusnya nggak boleh gitu. Cuma memang bagaimana supaya mengedukasi orang-orang itu supaya paham gitu Pak Ridwan. Ya. Hanya 20 aja Pak Ridwan. Ya. Gimana? Ya, oke. Jadi ada pertanyaan Pak Rofik, tadi putus-putus. Oh, pertanyaannya itu yang pertama departemen training di kami kan tidak ada, jadi setiap ada yang baru ini mereka bingung gitu loh, itu harus kemana yang pertama. Yang kedua itu stok itu kan kalau belanja dari pasar itu kan harusnya plastik pasar itu nggak boleh masuk ke freezer gitu ya. Gitu. Nah ini edukasi orang-orang lama ini gimana caranya supaya mereka tuh paham gitu. Baik. Terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih atas. Jadi saya mau menjelaskan kepada pertanyaan Pak Rofik ini, perlu teman-teman sekalian yang mengikuti seminar malam ini perlu mengerti bahwa revenue atau pendapatan dari Pak Rofik ini angkanya sangat besar ya, outletnya ya. Ini outletnya sangat besar, omsetnya juga sangat besar, karyawannya juga 30 ada ya Pak Rofik ya? Depan sama belakang ada ya Pak Rofik? 30 karyawan, lebih ya. Nah, jadi memang dan outletnya besar, 47 karyawannya ya. Omsetnya juga sangat besar, Saudara. Dan
rame. Jadi lokasinya di depan istana. Nah, ini keluhan daripada Pak Rofik adalah karyawan baru nggak ada yang training, walaupun SOP sudah ada. Nah, ini memang saya mau, ini akan saya coba diskusikan lah. Saya akan ngobrol dengan CEO Imperial, karena sampai sekarang juga saya masih kontak-kontak dengan beliau. Nanti akan saya sampaikan Pak Rofik. Mudah-mudahan departemen training dihidupkan lagi ya. Karena sekarang giginya kayaknya sudah mulai buka-buka outlet ya, Pak Rofik ya. Jadi memang diperlukan departemen training ya. Mudah-mudahan ini masukan dari Pak Rofik ya. Memang kalau walaupun SOP sudah ada, tetapi kalau di outlet-outlet yang rame seperti Pak Rofik ini, yang mau tidak mau perlu ada trainer yang mentraining karyawan-karyawan yang baru ya. Jadi memang, tapi SOP sudah ada kan Pak Rofik kan, kita udah bikin kan, tinggal ada yang training saja ya Pak Rofik ya. Iya. Ya. Nah ini perlu, memang Ya, ini tinggal perlu. SDM-nya aja yang belum ada. Betul. Iya, iya, iya. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Itu ada yang bertanya di chatroom, silakan dijawab. Ya, ini dari Mbak Retno. Saya baru mau mulai usaha mie ayam. Apakah promosi diskon untuk awal-awal usaha diperlukan, Pak? Apakah kita harus mengalokasikan budget untuk promosi? Jawabannya ya, 100% ya. Ya, saya dan Pak Haryo dulu di satu grup OT kita budget untuk promosi 5% ya Pak Haryo ya, dari revenue. Jadi brand tersebut budget promosinya adalah 5%. Itu dibagi ke above the line, below the line. Jadi untuk Bu Retno, apakah promosi untuk awal-awal usaha diperlukan? Saya bilang iya, 100% iya. Jadi tetapi jangan total diskon, Bu. Jadi namanya cross diskon. Artinya apa? Jadi contohnya Ibu order, misalnya mie ayam 9.500 misalnya. Tapi kan orang kalau datang dia akan pesan sama bakso. Nah, Ibu tentukan jual baksonya 1 porsi harga biasa. Pangsitnya 1 porsi harga biasa. Minumannya harga biasa, Bu. Tapi kesannya promosinya mie ayam Ibu, misalnya Ibu mau jual mie ayam Ibu misalnya 20.000. Food cost-nya misalnya 7.000. Ya Ibu promosikan mie ayamnya itu 9.500 atau 10.000. Ibu kan masih untung 3.000. Tetapi kelihatannya cuma untung 3.000 di mie ayam, tetapi di side dish-nya ya istilahnya ya, di somainya, pangsitnya, baksonya, minumnya Ibu bisa ambil untung dari situ. Dan nanti pada ujung-ujungnya sebetulnya tetap Ibu akan untung. Karena kan kita sebetulnya dalam bisnis ini kan cari untung ya Bu ya, Bu Retno ya. Jadi saya sarankan, ya jangan takut kalau boleh buka usaha, diskon. Tetapi bukan diskon semuanya. Nih ya, saya mau pesan lagi, jangan diskon semuanya. Jadi all item tuh jangan Bu. Ibu jual 1 item yang itu yang Ibu diskon. Ya, misalnya mie ayamnya Ibu nggak mau mie ayamnya misalnya, atau di pangsit gorengnya diskon 50% misalnya. Itu gitu kira-kira seperti itu. Jadi kita mix cross discount ya. Tapi ini udah masuk ke dalam strategi marketing ya Bu ya. Oke Pak Haryo, kira-kira jawaban saya seperti itu. Ya baik, terima kasih Pak Ridwan. Ya. Ini, Baik teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya atau ngobrol atau diskusi, silakan. Ini saya mau nyapa juga Pak Dana nih, Dragon Group, banyak outletnya di daerah daerah Kemang Pak, di Kemang sama Kebonjeruk. apa kabar? Ini juga Ya, saya pagi, malam Pak Ridwan. saya Sorry tadi banyak agak lambat ya Pak. susun SOP barang-barang beliau ini, masukan HRD selalu dari Pak Dana. Outletnya 8 ya Pak ya, di daerah Kemang ya Pak ya, Pak Dana. Ya Pak, masih 8 sih, alhamdulillah 8. Silakan Pak Dana kalau mau dipromosikan outletnya supaya teman-teman di sini mungkin ada kesempatan untuk mampir. Iya. Mungkin ada diskon Pokoknya khusus. outletnya di mana aja Pak Dana sebutin. Silakan Pak Dana.
Di Kemang ada 3 Pak. Jadi saya kebetulan bisnisnya FBE, Food Beverage Entertainment. Tidak terbatas di resto aja sih. Kalau yang restonya ada Dragon Flame di Kemang, ada Geisha Sushi Bar di Kemang. Lalu ada klub ya, night club No China di Kemang. Mungkin yang angkatan kita yang pernah ke klub malam agak-agak ingat gitu karena legendaris sudah 19 tahun. Lalu lainnya ada biliar, karaoke dan lainnya di Jakarta Barat Pak, gitu. Luar biasa nih, Pak Dana. Pak Dana spesialis di rekrutmen. Nah, dia kalau di bab 2 ini adalah bagian dari Pak Dana. Ya, biasanya susun SOP. Saya sama Pak Dana biasanya susun yang bab 2 ini. Gitu. Oke, thank you Pak Dana. Waduh, masih tetap rindu menggali ilmu nih, walaupun udah pakar di restoran nih. Iya, benar Pak. Terima kasih Pak Dana. Ya, kasih, Pak. Ya. Yang lain mungkin ada ini lagi pertanyaan atau mungkin ini kita saling share. Udah 5 menit lagi, Pak. Oh, ini. Ya, ada Ada lagi. lagi yang mau bertanya? Baik. Atau terlalu ini kali, apakah materinya terlalu mabok dan tidak sulit digambarkan kali ya, Pak ya? Ya. Atau ada yang mau promosi, mau sharing-sharing tentang restorannya? Ini kan rata-rata pengusaha resto nih. Kalau ada yang mau bagi-bagi voucher, silakan. Ya, ada? Ya baik, kalau tidak ada saya tutup nih. Ya, oke. Sudah tidak ada lagi yang mau bertanya atau diskusi tentang bisnis resto? Ya. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan yang bisa dijawab. Apakah SOP yang disampaikan Pak Ridwan tadi cukup membantu untuk teman-teman? Jadi SOP itu adalah gambaran A sampai Z-nya ya. Seperti halnya kalau saya memberikan tadi, saya memberikan pelatihan salesmanship juga begitu ya. Banyak sales yang bekerja dari sales, tapi nggak ada sekolah sales ya. Nah, jadi kemudian mereka sama perusahaannya biasanya ditrainingkan oleh ke kita trainer sales ya. Nah, sama saja ketika masuk kelas training ya kita kasih tahu salesmanship itu seperti apa. Akhirnya mereka jadi tahu bahwa selama ini mereka kerjain yang mana dan mana yang belum dikerjain, mana yang sudah kuat, bagian mana yang masih lemah. Nah, demikian pula di dalam bisnis resto Anda ya, dengan mengetahui SOP, maka Anda jadi tahu A sampai Z-nya. Melalui panduan SOP yang disampaikan Pak Ridwan, Anda jadi tahu mana yang masih lemah, mana yang sudah bagus, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu ditingkatkan ya. Jadi itu gunanya SOP. Memang yang disampaikan Pak Ridwan itu masih garis besarnya ya, karena waktunya kan cuma 60 menit ya waktu presentasinya ya. Nah, tentu saja mungkin nanti suatu saat Pak Ridwan bisa sampaikan detailnya ya, atau kalau Anda mau lebih detail ya silahkan nanti janjian dengan Pak Ridwan ya, apakah dalam satu kelas training atau consulting ya, silahkan saja. Baik, sekali lagi apakah masih ada teman-teman yang mau bertanya? Ada? Ini ada yang baru lagi masuk, Pak. Oke, silakan Pak Ridwan dijawab. Apa diskon untuk awal? Udah, terima kasih. Udah. Dan terus disosialisasikan ke penjuru. Oh, siap. Oke. Ada rekaman materi yang bisa didapat kemudian. Oh, ini tadi Pak Steven minta materi. Di-share aja Pak Haryo materinya. Oh, ya, materinya Pak Ridwan nanti boleh di-share ke grup? Udah, saya udah kasihkan ke Pak Haryo linknya itu kok. Oh ya, baik. Nanti Anda yang berada di grup DMC atau Sales Indonesia atau Daily Motivation, ya nanti Anda akan saya share materinya Pak Ridwan ya. Jadi meskipun
itu garis besar, tapi Anda sudah dapat panduannya, nanti tinggal dicek aja selama ini apakah Anda sudah punya semuanya, apakah masih ada yang bolong-bolong ya. Nanti Anda bisa periksain, paling tidak sudah ada panduannya gitu ya. Baik, terima kasih Pak Ridwan atas kebaikan hatinya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ini Tidak ada? terakhir Pak dari saya Pak Haryo. Oke, silakan Pak Ridwan. Jadi kalau mungkin teman-teman kan tidak punya gambaran ya, jadi pengen mulai bikin SOP, mungkin nanti kalau diizinkan oleh Yang Maha Kuasa kita akan bikin kelas ya Pak Haryo ya. Jadi mungkin dalam beberapa jam, mungkin bab 1 ya 10 atau 11 bab itu sudah jadi, tapi nggak semuanya, tetapi kerangkanya udah bisa, jadi tinggal bisa diteruskan di perusahaan masing-masing gitu Pak Haryo. Itu aja sih. Kalau tadi kan cuman di daftar isi ya Pak ya kita bicara, tapi nanti mungkin di seminar berikutnya kita sudah bisa benar-benar outlet Bapak Ibu yang hadir di tempat ini bisa setidak-tidaknya ada gambaran untuk membuat SOP gitu. Sudah jadi kerangkanya gitu. Gitu Pak Haryo. Ya, baik. Sebentar saya stop dulu recording.